Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya hari ini saudara kembali diberkati melalui setiap renungan yang saudara dengarkan dan lihat setiap harinya, sehingga itu boleh membangkitkan kekuatan dan semangat yang baru dalam hari-hari yang kita masuki. Sepanjang bulan Maret ini kita terus bergerak di dalam sebuah tema, yaitu apa? Yaitu bergerak memenangkan jiwa. Ini merupakan panggilan gereja secara keseluruhan. Dimanapun gereja itu berada, dia harus melakukan apa yang menjadi panggilannya, yaitu bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus merintis jemaat di kota Roma, saudara, dia melihat di kota Roma itu bagaimana penduduk Roma begitu giat di dalam mencari Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adanya sebuah semangat yang giat dalam mencari Allah, ini merupakan sebuah hal yang sangat berpotensi, di mana Paulus melihat ini merupakan sebuah peluang untuk Yesus diberitakan. Memang kehidupan orang-orang di kota Roma, mereka itu giat mencari Allah, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Mereka itu giat mencari Allah, tetapi mereka mendirikan kebenarannya sendiri, terutama tentang Allah yang mereka definisikan. Kemudian mereka giat mencari Allah, tetapi mereka menolak kebenaran Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dapat menuliskan sebuah kesimpulan bahwa orang-orang di kota Roma memiliki semangat yang benar, tetapi arah yang salah. Semangatnya mencari Allah itu luar biasa, tetapi arahnya salah. Nah saudara, ini merupakan sebuah pergumulan Rasul Paulus ketika dia berada di kota Roma, atau ketika dia mengetahui tentang kota Roma atau orang-orangnya, saudara, di mana dia begitu rindu supaya orang-orang di kota Roma dapat mengalami keselamatan yang daripada Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini dibutuhkan dua peran penting di dalam bergerak menjangkau jiwa. Yang pertama adalah doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa doa begitu penting? Doa berbicara tentang kita bersekutu dengan Tuhan. Doa berbicara tentang kita berbicara dengan Tuhan. Doa berbicara juga tentang bagaimana kita mengharapkan peran Tuhan di dalam pemberitaan firman atau kesaksian kita, supaya setiap orang yang mengeraskan hati dapat mengalami jamahan Tuhan dan mereka memiliki kelembutan hati untuk menerima kesaksian dan berita Injil, sehingga mereka tergolong sebagai orang-orang yang diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemberitaan firman Tuhan bergerak menjangkau jiwa tanpa doa, saya mau katakan pada saudara, akan berbenturan dengan berbagai macam penghalang, dengan berbagai macam serangan, dan dengan berbagai macam jalan buntu. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam kesaksian kita akan melihat terobosan. Bahkan di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang yang berseru kepada Tuhan ketika dia menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Tuhan percayakan mujizat, Tuhan percayakan tanda-tanda ajaib, Tuhan percayakan kesembuhan. Itulah yang dibutuhkan pada saat ini. Hal yang kedua adalah pengutusan, yaitu adanya orang-orang yang siap diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Baik itu pengutusan secara resmi maupun pengutusan secara personal, artinya menyediakan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, keduanya bisa menjadi efektif kalau kita memiliki hati yang sama kepada sesama untuk mereka boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara, setiap kita bisa bersaksi, bisa memberitakan firman Tuhan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan perkataan, dan yang kedua adalah dengan perilaku dan perbuatan kita.
Sehingga setiap kita adalah orang-orang utusan Tuhan dimanapun kita berada. Setiap kita adalah orang-orang utusan Tuhan untuk menyatakan kebenarannya, baik melalui perkataan maupun juga melalui perilaku kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Kita bisa bergerak menjangkau jiwa-jiwa, bergerak bersaksi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak orang melihat dan banyak orang boleh menyaksikan ada Tuhan yang menyertai kita, dan berita yang kita sampaikan adalah bukan berita kosong belaka, tetapi berita yang mengubahkan hidup. Dan mereka bisa melihat melalui kehidupan kita. Jadilah orang yang berdoa, jadilah orang yang diutus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami membutuhkan peran Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk dalam bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memiliki jiwa-jiwa. Engkaulah yang sanggup melunakkan hati setiap orang untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah doa-doa kami naik di hadapan-Mu untuk orang-orang yang melihat kehidupan kami, yang mendengar pemberitaan kami. Dan biarlah kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang yang diutus. Artinya orang yang menampilkan kebenaran bukan hanya melalui perkataan tapi melalui perbuatan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.